Selamat datang di dunia fauna, di mana kita akan menjelajahi keanekaragaman dan keindahan fauna dari hutan terluas hingga samudera terdalam. Tarantula adalah jenis laba-laba yang terkenal karena ukuran tubuhnya yang besar dan penampilannya yang menakutkan. Berikut adalah beberapa informasi umum tentang tarantula. Morfologi, tarantula memiliki tubuh yang besar dan kuat. Dengan cangkang luar yang keras dan berwarna coklat atau hitam, beberapa spesies memiliki pola atau warna yang berbeda. Mereka memiliki 8 kaki, seperti semua laba-laba yang digunakan untuk berjalan dan menangkap mangsanya. Tarantula juga memiliki 2 fang yang panjang dan tajam yang digunakan untuk menggigit dan mencerna mangsa. Habitat, tarantula dapat ditemukan di berbagai habitat di seluruh dunia, terutama di daerah beriklim hangat seperti hutan hujan, padang rumput, gurun, dan savana. Sebagian besar spesies tarantula hidup di bawah tanah dalam lubang atau gua yang mereka gali sendiri, sementara yang lain dapat ditemukan di atas permukaan tanah di antara dedaunan atau batu-batu. Makanan, tarantula adalah predator yang memakan berbagai jenis mangsa, termasuk serangga, jangkrik, kelelawar kecil, tikus kecil, dan bahkan burung kecil dalam kasus spesies yang lebih besar. Mereka menggunakan fang mereka untuk menggigit mangsa dan menyuntikkan racun yang mencerna jaringan mangsa sehingga mereka dapat menghisap cairan mangsa tersebut. Reproduksi, pada musim kawin, tarantula jantan akan mencari tarantula betina dan melakukan proses kawin. Setelah itu, biasanya, jantan akan mati, sementara betina akan bertelur. Telur-telur tarantula diletakkan dalam kokon yang ditempatkan di tempat yang aman. Betina akan menjaga kokon ini hingga telur menetas menjadi anak laba-laba. Pertahanan diri, tarantula memiliki berbagai cara untuk membela diri. Mereka dapat menggigit jika merasa terancam, dan gigitan ini bisa menyakitkan bagi manusia, meskipun hanya sedikit spesies yang memiliki racun yang mematikan. Selain itu, beberapa tarantula dapat melepaskan rambut-rambutnya yang beracun sebagai mekanisme pertahanan. Rambut ini bisa membuat iritasi kulit dan mata yang parah jika terkena. Pemeliharaan sebagai hewan peliharaan. Beberapa orang memelihara tarantula sebagai hewan peliharaan eksotis. Pemeliharaan tarantula membutuhkan perawatan yang cermat, termasuk penyediaan sarang, air, dan makanan yang tepat. Pemilik tarantula juga harus berhati-hati saat menangani mereka untuk menghindari gigitan atau rambut yang dilepaskan. Penting untuk diingat bahwa ada banyak spesies tarantula yang berbeda dan karakteristik mereka dapat bervariasi. Beberapa tarantula memiliki sifat yang lebih agresif daripada yang lain, sementara yang lain cenderung lebih tenang. Juga penting untuk menghormati hewan liar ini jika Anda bertemu dengan mereka di alam liar dan hindari mengganggu atau membahayakan mereka. Tarantula dan laba-laba adalah 2 kelompok laba-laba yang berbeda dalam beberapa hal, meskipun keduanya termasuk dalam ordo Aranae dan memiliki beberapa kesamaan. Berikut adalah perbedaan utama antara tarantula dan laba-laba. Ukuran, tarantula umumnya memiliki ukuran tubuh yang lebih besar daripada laba-laba. Beberapa spesies tarantula bisa memiliki rentang kaki hingga 10 inci 25 cm atau lebih, sementara laba-laba biasanya lebih kecil. Habitat, tarantula dapat ditemukan di berbagai habitat di seluruh dunia, termasuk hutan hujan, padang rumput, gurun, dan savana. Beberapa spesies tarantula hidup di bawah tanah dalam lubang atau gua yang mereka gali sendiri, sementara yang lain dapat ditemukan di atas permukaan tanah. Laba-laba biasanya hidup di berbagai lingkungan seperti taman, hutan, rumah, dan bahkan di bawah air. Mereka memiliki variasi yang lebih besar dalam hal habitat dan perilaku jaring. Laba-laba terkenal dengan pembuatan jaring laba-laba yang kompleks dan bervariasi. Mereka menggunakan jaring ini untuk menangkap mangsa dan membuat sarang. Tarantula, di sisi lain, adalah predator yang lebih aktif dalam mengejar mangsa dan biasanya tidak menggunakan jaring untuk menangkap mangsa. Meskipun ada beberapa spesies tarantula yang menghasilkan jaring tipis di lantai gua mereka untuk merasakan getaran mangsa. Pola warna,
Tarantula memiliki beragam pola dan warna tubuh yang membedakan satu spesies dari yang lain. Ini termasuk berbagai warna seperti coklat, hitam, merah, biru, dan bahkan ungu pada beberapa spesies. Laba-laba juga memiliki berbagai pola dan warna tubuh yang bervariasi tergantung pada spesiesnya. Namun, pola dan warna laba-laba cenderung lebih konservatif daripada tarantula. Pola sosial. Sebagian besar tarantula adalah hewan soliter yang hidup sendiri. Mereka biasanya tidak hidup dalam koloni atau jaring sosial seperti beberapa laba-laba lainnya. Laba-laba memiliki perilaku sosial yang lebih bervariasi. Beberapa spesies laba-laba hidup secara koloni dan berbagi jaringan sosial yang kompleks. Gigitan dan racun. Beberapa tarantula memiliki gigitan yang bisa menyebabkan rasa sakit dan iritasi pada manusia, tetapi racun mereka biasanya tidak mematikan. Sebaliknya, beberapa laba-laba memiliki racun yang lebih kuat dan dapat menjadi ancaman serius bagi manusia jika digigit. Meskipun tarantula dan laba-laba adalah anggota yang sama dari ordo Araneae, perbedaan-perbedaan ini menciptakan variasi dalam perilaku, habitat, dan penampilan mereka. Tarantula adalah predator yang menggunakan berbagai strategi untuk menangkap mangsanya. Cara tarantula menangkap mangsa dapat bervariasi tergantung pada spesiesnya, tetapi umumnya melibatkan beberapa elemen berikut: menunggu. Banyak tarantula adalah pemangsa yang bersifat tunduk. Mereka akan bersembunyi di lubang atau gua mereka dan menunggu mangsa yang lewat. Ketika mangsa mendekati atau melewati lubang tarantula, laba-laba ini akan melompat atau meraih mangsa dengan cepat menggunakan kaki depannya yang kuat. Menggali lubang penyamaran, beberapa tarantula menggali lubang di tanah atau membuat sarang yang mereka gunakan sebagai tempat persembunyian dan untuk menangkap mangsa. Tarantula akan menunggu dengan sabar di dekat pintu sarang mereka, dan ketika mangsa melewati lubang tersebut, mereka akan muncul dan menyerang jaring perangkap. Meskipun tidak seperti laba-laba tipe jaring yang menggunakan jaring untuk menangkap mangsa. Ada beberapa spesies tarantula yang menghasilkan jaring tipis di lantai gua mereka. Jaring ini dapat digunakan untuk merasakan getaran mangsa yang melewati jaring dan memberitahu tarantula untuk menyerang serangan. Ketika tarantula mendeteksi mangsa yang sesuai, mereka akan melakukan serangan. Mereka menggunakan fang mereka yang panjang dan tajam untuk menggigit mangsa. Gigitan tarantula mengandung enzim pencernaan yang membantu melunakkan jaringan mangsa, sehingga tarantula dapat menghisap makanan yang telah dicerna. Melepaskan rambut. Beberapa spesies tarantula memiliki rambut-rambut beracun yang dapat dilepaskan sebagai pertahanan diri dan juga digunakan untuk menangkap mangsa. Mereka dapat melepaskan rambut-rambut ini dari abdomen mereka dan menghantarkannya ke udara. Rambut ini dapat mengiritasi mata atau membran mukosa mangsa dan membuatnya lemah, sehingga tarantula dapat dengan mudah menangkapnya. Perlu dicatat bahwa teknik menangkap mangsa tarantula bervariasi tergantung pada spesiesnya dan kondisi lingkungan di mana mereka hidup. Beberapa tarantula aktif mencari mangsa di atas tanah, sementara yang lain lebih pasif dan mengandalkan pemangsa yang datang ke tempat persembunyian mereka. Selain itu, ukuran dan kekuatan tarantula juga memainkan peran dalam kemampuan mereka untuk menangkap mangsa. Tarantula adalah laba-laba yang memiliki banyak fakta unik dan menarik. Berikut beberapa fakta unik tentang tarantula. Ukuran yang besar. Tarantula dikenal karena ukuran tubuhnya yang besar di antara laba-laba. Beberapa spesies tarantula dapat memiliki rentang kaki hingga 10 inci 25 cm atau lebih. Salah satu yang terbesar adalah tarantula Goliathotirafosa blondi yang bisa memiliki rentang kaki hingga sekitar 12 inci 30 cm. Umur yang panjang. Tarantula memiliki umur yang relatif panjang dibandingkan dengan banyak laba-laba lainnya. Beberapa spesies tarantula dapat hidup hingga 2 dekade atau lebih jika dirawat dengan baik dalam penangkaran. Rambut yang beracun. Banyak spesies tarantula memiliki rambut-rambut yang beracun di punggung mereka. Mereka dapat melepaskan rambut ini sebagai bentuk pertahanan diri ketika merasa terancam. Rambut-rambut beracun ini dapat menyebabkan iritasi kulit dan mata jika terkena molting. Tarantula tumbuh dengan molting, yaitu
Mereka melepaskan cangkang luar mereka untuk menggantinya dengan yang baru saat mereka tumbuh. Proses ini juga memungkinkan mereka memperbaiki kerusakan tubuh dan mengganti rambut yang hilang. Molting adalah proses yang rentan, dan tarantula bisa sangat rentan selama periode ini, kehidupan yang soliter. Sebagian besar tarantula adalah hewan soliter yang hidup sendiri. Mereka biasanya tidak hidup dalam koloni atau jaring sosial seperti beberapa laba-laba lainnya. Pola warna yang beragam. Tarantula memiliki beragam pola dan warna tubuh yang membedakan satu spesies dari yang lain. Ini termasuk berbagai warna seperti coklat, hitam, merah, biru, dan bahkan ungu pada beberapa spesies. Tidak semua berbahaya. Meskipun banyak tarantula memiliki gigitan yang dapat menyebabkan rasa sakit dan iritasi, hanya beberapa spesies yang memiliki racun yang cukup kuat untuk menjadi ancaman serius bagi manusia. Sebagian besar gigitan tarantula hanya menyebabkan efek sementara yang seringkali tidak berbahaya. Komunikasi dengan getaran. Tarantula menggunakan getaran dan gerakan tubuh untuk berkomunikasi satu sama lain. Mereka dapat merasakan getaran mangsa yang melewati jaringan mereka atau bahkan getaran dari spesies tarantula lain selama musim kawin. Masa muda yang rentan. Tarantula muda atau spiderling sangat rentan terhadap predasi dan berbagai risiko lingkungan. Mereka menghabiskan waktu pertama mereka di bawah perlindungan sarang ibu sebelum menjadi independen. Populer sebagai hewan peliharaan, tarantula sering dipelihara sebagai hewan peliharaan eksotis oleh penggemar reptil dan serangga. Ada banyak spesies tarantula yang tersedia dalam perdagangan hewan peliharaan, dan mereka memerlukan perawatan khusus dan lingkungan yang sesuai untuk pertumbuhan dan kelangsungan hidup mereka. Fakta-fakta ini hanya sebagian kecil dari kompleksitas dan keunikannya sebagai laba-laba besar dan eksotis. Tarantula terus menjadi subjek penelitian ilmiah dan peminatan bagi penghobi hewan eksotis di seluruh dunia. Tarantula telah menjadi subjek berbagai legenda dan mitos di berbagai budaya di seluruh dunia, meskipun mitos dan legenda ini seringkali berbeda-beda tergantung pada daerahnya. Beberapa tema umum tentang tarantula dalam mitologi dan folklore dapat diidentifikasi. Kekuatan dan kebangkitan. Beberapa budaya melihat tarantula sebagai simbol kekuatan dan kebangkitan. Ini mungkin karena kemampuannya untuk bertahan hidup dalam lingkungan yang keras, atau karena proses moltingnya yang menyiratkan regenerasi dan perubahan. Keberanian dan pertahanan diri. Di beberapa budaya, tarantula dipandang sebagai simbol keberanian dan pertahanan diri. Kebiasaan tarantula untuk melompat atau menggigit sebagai respons terhadap ancaman telah membuatnya dianggap sebagai simbol perlindungan diri yang kuat. Kaitan dengan mistik. Beberapa masyarakat mengaitkan tarantula dengan aspek mistik atau magis. Mereka mungkin digunakan dalam upacara keagamaan atau praktik spiritual tertentu, atau dipandang sebagai makhluk yang memiliki pengetahuan tersembunyi. Legenda perilaku aneh. Ada beberapa legenda yang menceritakan perilaku aneh tarantula, seperti kemampuannya untuk meramalkan cuaca, atau bahkan kemampuannya untuk mencuri roh manusia yang tidur. Makhluk dalam cerita rakyat. Tarantula seringkali muncul dalam cerita rakyat yang berfungsi sebagai aneka cerita hiburan atau pelajaran moral dalam budaya tertentu. Mereka dapat menjadi karakter dalam cerita-cerita ini yang memiliki sifat-sifat manusia atau sebagai makhluk misterius yang mendekati manusia terkait dengan hewan lain. Di beberapa cerita, tarantula bisa dikaitkan dengan hewan atau makhluk lain yang memiliki sifat atau karakteristik yang mirip. Ini dapat menciptakan legenda dan mitos tentang interaksi antara tarantula dan hewan-hewan lainnya. Perlu diingat bahwa mitos dan legenda tentang tarantula dapat berbeda-beda dalam berbagai budaya dan seringkali bergantung pada persepsi dan pengalaman lokal terhadap laba-laba ini. Meskipun mitos dan legenda ini dapat berkontribusi pada pemahaman budaya tentang tarantula. Penting untuk membedakan antara realitas ilmiah dan cerita rakyat ketika mempelajari hewan ini. Dan itulah cerita luar biasa dari kehidupan fauna yang telah kita bagi. Jangan lupa untuk like, komen, dan tentu saja subscribe. Terima kasih telah bergabung dengan kami di dunia ajaib kehidupan fauna.